Hai, selamat datang di channel Buka Ilmu. Pada video Buka Tips kali ini, kita akan mempelajari mengenai basic shortcut yang terdapat pada Microsoft Excel. Yang nantinya basic shortcut ini dapat mempermudah pekerjaan yang kalian lakukan pada Microsoft Excel. Oke, yang pertama yaitu kita tahu untuk menyimpan, yaitu dengan menekan Ctrl Save. Nah, di sini nanti akan ada tulisan saving yang menandakan proses save telah dilakukan. Nah, selanjutnya ada Ctrl P untuk melakukan printing. Nantinya kalian akan didirect ke halaman ini. Setelah itu kalian bisa memilih printer yang Anda gunakan untuk print nantinya. Oke, kita back. Selanjutnya ada Ctrl C untuk melakukan copy. Nah, di sini kita select dulu untuk data yang ingin di copy. Slide 754090 kita tekan Ctrl C. Lalu kita pilih untuk kolomnya yang ingin kita letakkan data yang telah kita copy. Lalu untuk paste kita akan tombol Ctrl V. Nah, di sini dia akan menduplikat datanya. Oke. Selanjutnya kita bisa hapus nih. Lalu shortcut berikutnya ada Ctrl X yang bisa kalian gunakan untuk cut. Jadi ketika kita melakukan copy maka data awalnya masih ada. Sedangkan untuk Ctrl X ini data awalnya tidak ada ya. Misalnya kita lakukan cut untuk ketiga data ini, kita tekan Ctrl X, lalu pindahkan ke kolom lain. Nah, di sini data yang sudah kita cut maka akan hilang. Nah, setelah itu kita akan mempelajari Ctrl B yang digunakan untuk membold atau menebalkan huruf pada Microsoft Excel. Kita blok misalnya huruf yang ingin ditebalkan. Setelah kita ingin bold dari nama barang hingga sisa stok barang, kita blok, lalu kita tekan Ctrl B secara bersamaan. Nah, maka nantinya dia akan tebal ya hurufnya. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan Ctrl I untuk merubah tulisan atau huruf menjadi miring atau italic. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan Ctrl U atau underline untuk memberi garis bawah pada huruf yang kita select. Contohnya dari nama barang ke sisa stok barang, kita tekan Ctrl U. Nah, maka dia akan memiliki underline ya, atau garis bawah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari selecting data atau melakukan pemilihan data. Di part ini kita bisa menggunakan beberapa shortcut. Contohnya yang pertama kita asumsikan, ini kita pindahin dulu ya, ingin melakukan atau memilih semua data yang terdapat pada sheet ini. Nah, kalian tidak perlu melakukan selecting manual satu-satu seperti ini, melainkan dengan shortcut Ctrl+A kalian bisa melakukan select all data seperti ini. Nah, selanjutnya coba kita pindahin ke sheet yang ini. Nah, maka semua data pada sheet sebelumnya telah berhasil kita copy atau kita pilih semuanya, lalu kita pindahkan ke sheet yang baru. Selanjutnya kita bisa menggunakan Ctrl Space untuk melakukan pemilihan kolom seperti ini. Misal kita ingin melakukan select data yang ada di kolom D ke bawah gitu. Kita tekan Ctrl Space. Nah, nantinya dia akan memblok satu kolom ini. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan apapun ya. Ketika data sudah di select, maka semuanya nanti datanya akan ikut berubah. Misalnya kita italic, dia akan berubah, kita bold, terus semuanya akan berubah. Jadi lebih efisien ya. Oke, nah kalau misalnya kita tadi belajar melakukan seleksi data ke bawah atau kolom, nah selanjutnya kita akan mencoba gunakan baris atau row. Gimana caranya untuk melakukan selecting data per row ya, dari ujung sini, dari cost polos hingga stok barang. Kalian bisa sebenarnya seperti ini, namun ini kurang efisien. Jadi kalian bisa menggunakan shortcut Shift Space. Nah, dia akan melakukan selecting data atau memblok satu row ini. Nah, di sini sama, kalian bisa melakukan perubahan apapun. Nah, di sini semuanya akan ikut berubah, jadi nggak perlu satu-satu lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah kita warna merah, maka semua yang ada di row ini akan ikut berubah. Selanjutnya, kita bisa menekan Ctrl Home pada keyboard untuk berpindah ke data yang paling pertama. Lalu kita bisa menggunakan Ctrl N untuk berpindah ke data yang paling akhir di sini. Oke, coba kita Ctrl Home, dia balik ke data yang paling pertama. Lalu kita coba Ctrl N, dia balik ke data yang paling akhir. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan Ctrl Pack Up atau Ctrl Pack Down untuk berpindah worksheet. Nah, di sini ada 3 buah worksheet, ada data barang, copy, dan shortcut.
kita bisa melakukan perpindahan worksheet dengan menggunakan shortcut tanpa perlu mengkliknya. Kita bisa menggunakan Ctrl Peg Down untuk berpindah ke next worksheet. Oke, lalu kita bisa kembali lagi ke worksheet sebelumnya dengan menggunakan Ctrl Peg Up. Oke ya. Jadi kita berpindah worksheet menggunakan keyboard saja saat ini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan Ctrl Tab untuk berpindah file Excel atau berpindah workbook. Jadi jika kalian membuka dua file Excel seperti ini, nah kalian tidak perlu melakukan perpindahannya manual seperti ini. Tidak perlu, karena kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Tab untuk berpindah workbook. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi berpindah dengan manual. Cukup dengan Ctrl Tab, kita sudah bisa berpindah file. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pencarian data secara otomatis menggunakan Ctrl F, Find. Nah, di sini kita bisa ketikkan keyword atau kata yang ingin dicari, misalnya kaos, lalu kita bisa klik Find All. Maka di sini akan tertera keyword yang mengandung kaos, seperti ini ya. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan Ctrl H untuk melakukan perubahan data. Misalnya, yang tadi di sini kaosnya, kata awal kaos ingin dirubah menjadi kemeja. Nah, kalian tidak perlu mengganti secara manual satu persatu, itu akan melelahkan tentunya. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl H untuk melakukan perubahan secara otomatis secara bersamaan. Jadi kita define word-nya, kita pilih keyword apa yang ingin kita rubah, lalu replace with-nya kita bisa rubah dengan kata baru. Misalnya kata kaos kita akan rubah menjadi kemeja. Setelah itu kita klik replace all, maka di sini akan ada dua perubahan. Nih kita bisa lihat di sini kemeja yang tadinya kaos polos berubah menjadi kemeja polos. Lalu yang di sini tadinya kaos polo berubah menjadi kemeja polo. Oke, mungkin untuk video tutorial belajar basic shortcut di Excel cukup sampai di sini saja. Kalian bisa melakukan percobaannya menggunakan file yang akan saya lampirkan di halaman deskripsi. Apabila ada pertanyaan terkait tutorial ini, kalian bisa komen di bagian bawah. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.